Mari kita membaca bersama-sama Galatia 5 ayat 1 dan 13 dalam terjemahan baru kedua. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Berbahagialah kita kalau kita boleh melakukan bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang masih cukup memanas berkenaan dengan acara pembukaan Olimpiade di Paris. Saudara, memang Olimpiade pembukaan kali ini dengan parade yang agak aneh, tidak seperti biasanya, memang agak lain, saudara ya. Kenapa saya mengatakan ada lain? Khususnya ada sebuah parade yang kemudian menjadi nyinyiran, menuai kecaman dari berbagai kelompok agama. Dan khususnya saudara-saudara, kecaman dari kalangan kekristenan berkenaan dengan apa yang ada di dalam satu parade itu. Di mana di sana ada sebuah gambaran, saudara-saudara, ada seorang wanita yang sangat sehat begitu, dan kemudian diapit dengan banyak orang. Yang dikatakan di sana sebenarnya menggambarkan tentang perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Tapi saudara, gambarannya dari seperti gambaran seperti ini. Sampai kemudian seorang tokoh mengatakan ini adalah sesuatu yang shocking and insulting. Ini mengejutkan dan bukan saja mengejutkan tapi memalukan. Ya, memalukan. Sekalipun saudara-saudara, pemilik acara ini mengatakan kami tidak bermaksud untuk melecehkan satu agama, terlebih melecehkan kekristenan. Tetapi saudara, kenyataannya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi adalah ketika orang berbicara tentang ekspresi, menyalurkan sebuah kreativitas, kan boleh bebas. Benar saudara, mengekspresikan sesuatu boleh bebas. Tetapi bukan menunjukkan kebebasan yang kehilangan norma. Boleh bebas, tetapi juga tidak boleh dalam arti merendahkan iman. Apalagi itu adalah melecehkan imannya sendiri, saudara. Sebebas-bebasnya orang tetap harus punya yang namanya aturan main. Saudara bisa lihat itu. Bahkan saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sendiri juga tidak kalah buruknya. Ketika mereka balik mengecam dan kecaman-kecaman itu juga kata-kata yang kasar dan menohok, saudara. Jadi apa bedanya mereka yang melecehkan kekristenan dengan kemudian yang membalas untuk melecehkan balik? Nggak ada bedanya, bukan? Yesus dalam perjalanan hidupnya juga tidak pernah lepas daripada dilecehkan dan dihina. Tapi Yesus tidak pernah memberikan sebuah tindakan yang kemudian balik melecehkan orang lain. Nah, disinilah saudara yang menarik adalah bebas. Bukan berarti kita bebas untuk bertindak semau gue kita. Semau maunya kita, sesuka kita. Melainkan kita itu harus bebas, tetap berada di dalam etika, tetap berada di dalam norma-norma yang berlaku. Saya kasih contoh misalnya sama seperti kalau kita lagi masuk ke area umum. Yang paling gampang itu kalau kita mungkin ngajak anak-anak kita atau kita lagi main di water park. Saudara main di water park mulai pagi sampai malam gak ada yang melarang saudara mau berendam, mulai datang. Sampai ditutup semuanya, saudara berendam di situ juga gak ada yang larang. Sampai ngelupas kulit saudara juga gak ada yang larang kan. Saudara mau jepret sana, jepret sini, foto sana, foto sini juga gak ada yang ngelarang. Saudara, gaya bebas terserah. Tapi saudara-saudara, di sana juga ada batasan, di sana juga ada aturan main. Ketika saudara melakukan sesuatu yang itu membahayakan orang lain, yang membahayakan diri saudara sendiri, maka ada sang penjaga yang akan mengingatkan kita dengan meniup peluitnya. Kalau saudara perhatikan di water park misalnya ada seorang penjaga yang selalu bawa peluit dan mengatakan prit, prit. Itu artinya saudara ada seseorang yang sedang melakukan satu tindakan yang cukup membahayakan buat dirinya dan orang lain.
Saudara, kalau tempat umum saja sebebas-bebasnya juga ada aturan mainnya. Bebas itu bukan berarti kita bebas untuk bertindak semau-maunya kita. Bukan itu, tapi bebas itu adalah tetap yang namanya ada aturan main yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena konteks pada waktu itu adalah munculnya guru-guru palsu yang mulai meracuni iman dari orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Nah, saudara, guru-guru palsu ini mempromosikan yang namanya legalisme. Suatu peraturan yang harus mereka kerjakan. Dan mengharuskan orang-orang Kristen ini untuk mentaati yang namanya aturan, hukum, upacara, perjanjian lama yang mereka sondingkan kepada orang-orang Kristen baru. Kita tahu di Galatia itu ada orang Kristen Yahudi, tapi juga ada orang non-Yahudi. Sehingga orang-orang non-Yahudi ini dipaksa, saudara, khususnya dengan aturan sunat. Karena apa? Mereka mengatakan kalau kamu disunat berarti kamu akan beroleh keselamatan. Disinilah saudara-saudara kalau kita melihat, maka Paulus dengan tegas mengatakan, memang ada saudara-saudara yang palsu yang menyusup ke dalam kamu, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus. Supaya jangan dengan jalan demikian mereka memperhambakan kita. Jadi saudara-saudara, ketika orang-orang Galatia yang baru percaya ini harus ngikutin aturan-aturan ini, saudara, supaya mendapatkan keselamatan. Nah, Paulus kemudian dengan tegas berbicara kepada mereka karena mereka mendapatkan tekanan dan mereka sudah melakukan itu, saudara. Konsep mereka kalau kita lihat norma etika yang berlaku di lingkungan kita memang baik untuk kita ikuti karena aturan itu ya harus diikutin. Tetapi saudara, ketika konsep ini, kebenaran ini menjadi prinsip, menetapkan adat istiadat, kebiasaan mereka, budaya mereka menjadi prinsip kebenaran. Khususnya berkenaan dengan keselamatan, tentu saja Paulus akan menegur keras kepada orang-orang Galatia. Dan dalam bagian ini kita juga melihat bagaimana Paulus mengatakan, kau orang Galatia yang bodoh, yang cepat sekali beralih. Engkau menambahkan sesuatu supaya keselamatanmu semakin menjadi lebih, tidak demikian. Kristus itu sudah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Dan orang Kristen tidak boleh ditempatkan kembali di bawah yang namanya kuk perhambaan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyingkapkan tentang keberdosaan kita. Bukan saja menyingkapkan keberdosaan kita, tetapi juga untuk membawa kita masuk ke dalam Kristus. Mengenal dan mengalami Kristus. Jadi kata Paulus, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3 ayat 24. Saudara, kita tahu sebelum pengorbanan Kristus kita hidup di bawah perbudakan hukum. Kita terikat dengan kuasa dosa. Kita dibebani dengan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Karena begitu banyaknya tuntutan-tuntutan dan aturan-aturan. Tetapi kita melihat melalui kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itu mematahkan yang namanya kuk perhambaan itu. Saudara-saudara, dalam bagian ini kehidupan Yesus yang sempurna. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang tuntas itu sudah menggenapkan semua keselamatan yang diberikan oleh Allah. Itu tuntas, itu sempurna, gak perlu lagi ditambah-tambahin yang lain. Dan siapapun yang percaya kepada Yesus akan dibenarkan oleh Allah. Bukan dibenarkan melakukan aturan-aturan itu. Bukan. Tapi pembenaran itu datang dari Allah. Karunia Allah. Status kita yang baru di dalam proses pengudusan kita. Saudara, kemudian dikatakan oleh Paulus dengan lebih tegas bahwa hanya mereka yang percaya kepada Kristuslah yang sesungguhnya memiliki kebebasan sejati. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Tuhan Yesus berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya di dalam Kristus kita benar-benar dibebaskan. Bukan saja dari hukuman dosa,
bukan saja dibebaskan dari murka Allah, tetapi kita juga saudara memiliki kebebasan untuk memasuki hadirat Allah, untuk mengalami Allah, untuk mengenal Allah. Itulah hal yang paling indah. Kalau sebagai perbandingannya saudara secara cepat, sebelum kita percaya kepada Kristus, kita hidup sebagai budak dosa, menjadi hamba dosa. Kita mengalami sebuah kematian kekal. Kita punya keinginan-keinginan sendiri, memuaskan diri kita sendiri. Saya mau mengambil satu istilah yang selalu dipakai oleh Ibu Pendeta Rahmiati. Sebelum kamu percaya kepada Yesus, arah kita itu ke sana terus. Kita ini hambanya dosa, jalan apapun, apa yang pun kita lakukan selalu fokusnya kepada saya, dan saya. Tetapi setelah kita ada di dalam Kristus, kita berbalik saudara, arahnya adalah kita menjadi hamba kebenaran. Karena pembenaran itu datang daripada Allah. Disitulah kita mengalami yang namanya kehidupan kekal. Dan disinilah kita sedang belajar mengerjakan yang namanya keinginan-keinginan Allah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus, tetapi masih berpikir tentang dirinya sendiri, tentang masih mengejar dirinya sendiri, sesungguhnya orang itu belum berada di jalur yang benar. Kemungkinan besar dia adalah masih berada di tempat ini. Karena apa saudara? Kita berada di tempat ini, di jalur ini, kita terikat dengan yang namanya ikatan dan kuasa dosa. Kita diperbudak oleh budak dosa. Tapi pada waktu Kristus mati, itulah terjadi sebuah pembaharuan. Dan di dalam proses inilah kita terus mengalami yang namanya sebuah transformasi. Saudara-saudara, yang perlu kita pahami dengan baik adalah pada waktu memang kita di sini, kita tidak akan diperbudak lagi oleh hukum, tidak diperbudak lagi oleh dosa, tidak diikat lagi oleh kuasa dosa. Tapi saudara, kita punya yang namanya keinginan-keinginan. Berita anugerah tadi menunjukkan kepada kita bagaimana keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang selalu mengejar kedagingan kita, kepuasan kita. Maka kebebasan di dalam Kristus bukanlah sebuah lisensi untuk kita bebas melakukan apapun dan berbuat dosa. Kalau saudara yang senang dengan belajar teologi, ya, saudara akan kenal dengan yang namanya hyper grace yang saat ini lagi banyak dibahas. Ada memang gereja-gereja yang kemudian menekankan tentang hyper grace. Apa itu hyper grace? Hyper grace itu adalah bagaimana orang itu kemudian menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kalau kemudian jadi anak Allah itu saudara-saudara, jadi orang Kristen harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, saudara. Mau dosa apapun tetap kamu akan masuk surga. Saudara, bukan itu. Kasih karunia Allah akan membawa kita untuk semakin menyelami hatinya Allah. Kasih karunia Allah semakin membawa kita menyadari siapa diri kita. Dan kemudian kita bertumbuh saudara di dalam proses itu untuk berjalan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kesempurnaan itu bukan sekarang. Karena kita masih kedagingan, kita masih seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Tetapi saudara, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di track yang benar. Maka di sini saudara-saudara, orang-orang percaya bebas itu dalam arti apa? Bebas untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Bebas untuk menjalani kehidupan yang kudus di dalam Kristus. Bebas untuk apa lagi? Bebas untuk memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Itulah bebasnya saudara. Yang sering kali ini kurang sekali mendapat perhatian dari kita. Kadang-kadang orang mengatakan, ya aku berbuat dosa, toh nanti tetap aja masuk surga. Saudara, terlalu dangkal pemilihan demikian. Itu pernah ditanyakan oleh orang-orang di Roma. Jadi karena besarnya kasih karunia, kalau gitu kita berbuat dosa saja. Supaya semakin besar kasih karunia Allah yang diberikan kepada saya. Paulus mengatakan sekali-kali tidak demikian, itu sesat. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalam dosa itu sendiri? Nggak bisa. Kalau kamu udah percaya Yesus, bagaimanapun juga aturan mainnya adalah aturan mainnya Yesus. Sementara tadi persoalannya orang-orang Galatia, saudara-saudara, orang-orang itu masih menambahkan kebaikan moral mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan-kebiasaan budaya mereka. Supaya mereka beroleh keselamatan, bukan itu. Yang benar itu adalah ketika kamu ada di dalam Kristus, percaya Yesus,
Hiduplah sebagaimana kamu percayai. Artinya kamu harus ikut aturan mainnya di sana. Saudara, kita ketahui Yesus telah menggenapi apa yang tertulis di dalam Taurat. Maka disinilah saudara, orang-orang percaya. Aspek yang terpenting daripada kehidupan orang-orang percaya. Kebebasan Kristen itu adalah tanggung jawab kita untuk tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa. Melainkan kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Sekali lagi, jangan sampai kita kemudian terjebak dengan satu istilah hyper grace tadi yang seakan-akan saudara-saudara kasih karunia itu membuat kita fokusnya ke saya, bukan itu. Mau hidup semaunya saya, keinginan saya, sehingga saudara berharap ya toh nanti tetap mati masuk surga. Bukan itu. Paulus mengatakan dengan tegas. Firman Tuhan berkata dengan tegas bagian ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saya kasih warna yang kuning. Untuk menunjukkan kepada kita ada dua kata yang dipakai dalam satu ayat ini, merdeka atau kemerdekaan. Kata ini adalah eleuteria. Eleuteria memiliki arti freedom. Itu terjemahan bahasa Inggris ya, American Standard Version, dua-duanya mengatakan freedom. Atau King James menerjemahkan pakai liberty. Kenapa sih saya harus tuliskan ini yang artinya kebebasan, kemerdekaan? Karena konteks yang mau dipakai di dalam baik semua versi itu untuk menunjukkan gini loh. Keadaan bebas kita itu adalah keadaan bebas dari perbudakan dosa. Gini nih, gampangnya. Pada waktu kita belum kenal, saya balikin lagi tadi ya. Pada waktu kita belum mengenal Kristus, kita ini budaknya dosa nih. Jalannya terus, budaknya dosa terus nih. Semua imbasnya ke saya, keinginan saya, semuanya harus dipenuhi. Tapi pada waktu saya ditebus oleh Kristus, saya percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, saya dilepaskan dari ikatan perbudakan ini. Dan sekarang saya harus bebas bukan melakukan dosa, tapi bebas untuk berjalan bersama dengan Kristus. Ini yang dimaksud saudara. Sehingga dari kata ini sesungguhnya Tuhan ingin kita mengerti bahwa kebebasan atau kemerdekaan sejati itu adalah hidup sesuai dengan yang seharusnya. Sekali lagi, hidup sesuai dengan yang seharusnya. Kalau dulunya kita hidupnya di sini, di dosa, keinginan kita, seharusnya gimana kalau kamu udah percaya Yesus? Ya seharusnya kamu hidup sebagai anak Tuhan, harusnya di sini nih. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Nih dibalik sekali saudara. Sangat jauh kehidupan lama dengan kehidupan baru. Makanya Yesus selalu berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali atau tidak dilahirbarukan, kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Karena pada waktu kita masih terikat di sini, kita nggak akan pernah melihat kerajaan Allah. Tapi disinilah kita mulai melihat saudara, sisi-sisi yang kemudian itulah kerajaan Allah. Di dalam proses perjalanan kita sampai kemudian kita boleh bertemu dengan Kristus. Maka saudara dari bagian ini sebetulnya kemerdekaan di dalam Kristus bukan hak kita untuk melakukan apa yang mau kita inginkan. Suka-sukanya saya, toh nanti tetap diselamatin. Bukan itu, melainkan kemampuan kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Disinilah yang indah bahwa pada waktu saya percaya Yesus, ada Roh Kudus yang diberikan kepada saya, dimateraikan dalam hati saya, supaya saya melakukan firman Tuhan. Itu istimewanya. Kita memang bebas di dalam Kristus, tetapi tidak bebas untuk hidup sesuka hati kita. Tidak bebas untuk hidup terus-menerus di dalam dosa dan menuruti keinginan-keinginan daging kita. Orang percaya, saudara, bukan bebas untuk berbuat dosa, tapi bebas untuk menjalani hidup kudus di dalam Kristus. Ini kebebasan kita. Kita bisa menyebut Allah menjadi Bapa.
Kita disebut menjadi anak-anak Allah. Saudara, ini kebebasan yang Allah berikan untuk kita datang mendekat kepada Dia. Berelasi dengan Dia. Sama seperti tadi saya mengatakan, ketika kita masuk ke tempat area umum, saudara bayar betul. Dan saudara mengatakan, karena saya bayar, suka-suka saya. Juga gak bisa begitu kan. Ini berbicara tentang keselamatan, bukan saudara membeli. Bukan karena upaya baik saudara, bukan karena perbuatan saudara. Tetapi ini berdasarkan anugerah. Anugerah itulah yang membawa kita bebas untuk menghampiri Allah. Maka saudara, kebebasan di dalam Kristus adalah kebebasan untuk mengenal dan menikmati Allah. Apakah saudara menikmati kehadiran Allah di dalam hidup saudara? Apakah saudara menikmati anugerah keselamatan yang Allah berikan? Anugerah yang diberikan kepada saudara menjadi anak-anak Allah. Apakah saudara menikmati enggak? Sederhananya gini loh. Apa saudara menikmati enggak sih jadi orang Kristen? Menikmati enggak jadi anak Tuhan? Saudara, kalau saudara menikmati, saya yakin saudara, hati saudara tidak akan pernah benar-benar ingin untuk mengejar dosa lagi, melakukan dosa lagi. Sekalipun memang kita masih dalam dunia yang saya mengatakan kita lemah saudara. Tetapi kalau hati kita diberikan sebuah kebebasan untuk bisa menghampiri Allah. Kebebasan itu supaya membawa kita bisa mengenal dan menikmati Allah. Itu yang luar biasa. Saya nggak ngerti bagaimana saudara ketika menyanyikan satu lagu dalam ibadah. Ketika saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan. Ini bukan masalah perasaan, sekali lagi bukan masalah perasaan. Tapi ini berbicara tentang hubungan, tentang relasi saudara dengan Allah dalam Kristus yang sangat mengasihi saudara. Saudara, melalui Roh Kudus kita bebas untuk menikmati karunia-karunia Allah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas, ada karunia-karunia talenta yang diberikan. Apakah saudara menikmati enggak? Setiap karunia yang dititipkan kepada saudara, dipercayakan kepada saudara, saudara menikmati enggak? Enjoy enggak dengan karunia-karunia itu? Bukan untuk diri kita, bukan kesenangan kita. Kan kembali aturan mainnya di sini, aturan mainnya di Kristus. Maka karunia-karunia Allah itulah untuk kemuliaan Kristus. Saudara punya talenta banyak untuk Kristus, dikerjakan untuk Kristus. Bukan supaya saya terkenal. Dan saudara, kebebasan itu adalah ketika kita bebas untuk melayani dan mengasihi. Mengasihi Allah, melayani Allah. Pertanyaannya sederhana. Saudara, melayani itu jadi beban? Atau saudara sedang ikut rule-nya saja? Karena saudara dipercayakan, ya ini tanggung jawab saya. Saudara enjoy enggak? Saudara menikmati enggak ketika dipercayakan kepada sebuah pelayanan? Saudara menikmati enggak? Bukan menikmati talenta saudara, bukan. Melayani pelayanan saudara, bukan itu maksud saya. Ketika saudara melakukan untuk melayani, ini contohnya melayani. Sukacita yang saudara rasakan itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk saudara sendiri. Kalau masih muaranya saya berarti saudara masih di sini. Karena pelayanan bisa dibungkus untuk aktualisasi diri kita. Tapi pada waktu di sini ada karunia, talenta yang Allah berikan ketika saya dipercayakan untuk mengerjakan ini. Maka ketika saya melakukan ini bukan karena saya. Kristus. Jadi mau apapun orang menghina saya, nggak menghargai saya, nggak mengapresiasi pelayanan saya. Halangannya banyak, saya harus bagi waktu, kerjaan, keluarga, pelayanan. Saudara, pergumulannya banyak, tapi kalau saya enjoy bersama dengan Kristus, saya tetap melakukannya. Saudara-saudara, setiap langkah kita pada akhirnya kita akan mendapatkan bahwa tujuan endingnya bukan supaya kita menjadi hebat. Endingnya adalah apakah Allah dimuliakan ketika kita melayani. Ketika kita mengasihi, ketika mengerjakan bagian kita. Apakah Allah dimuliakan. Kita sering mengatakan sulit loh Pak, sulit.
Betul, tetapi Roh Kudus itulah yang akan menyingkirkan hati kita yang lama, hati kita yang keras, yang penuh keegoisan. Itu akan diganti dengan hati yang lembut, hati yang penuh kasih. Dan di dalam kedagingan kita cenderung untuk selalu membenarkan diri, fokus kepada diri. Semua orang harus nurutin kita, artinya kita terlalu egois. Itu kecenderungan kita. Bahkan di gereja pun, pelayanan pun, kita bisa egois supaya orang lain menuruti kemauan kita. Apalagi di dalam rumah tangga. Bulan yang lalu kita bulan keluarga. Egois itu menjadi sebuah permasalahan yang sangat rumit di dalam keluarga. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang fokus kepada diri kita. Tetapi Roh Kudus membimbing kita untuk memiliki keinginan-keinginan yang kudus. Keinginan yang memuliakan Tuhan. Supaya apa? Menjadi berkat, membawa terang Injil. Inilah penyertaan Tuhan. Jadi kalau saudara menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara. Bukan kemudian seakan bermimpi semuanya everything is okay, alright, no. Bukankah dalam doa Bapa kami kita diajarin yang pertama apa saudara? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di. Kan tiap hari kita doa. Pertanyaannya, di rumah menghadirkan kerajaan Allah atau neraka? Rasanya kita lebih mudah menghadirkan neraka di rumah, bukan? Padahal doanya setiap hari nih ya. Datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu. Supaya apa? Di bumi ini seperti di sorga. Di rumah tanggaku, di keluargaku. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga yang boleh dirasakan di dalam keluarga. Bukan neraka. Inilah saudara-saudara, Roh Kudus lah yang akan membimbing kita. Kita bebas untuk menyembah Dia. Bebas. Bagaimana kemudian kita boleh menyebut Dia Allah. Kita bebas bagaimana kemudian memuliakan Allah. Bukan bebas menuruti keinginan diri kita sendiri. Maka saudara, kebebasan Kristen bukan kebebasan dari apapun yang kita mau. Kebebasan Kristen bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan sesuka hati kita. Toh nanti juga diselamatin, bukan itu. Toh nanti juga diampuni, bukan itu. Tapi kebebasan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Artinya di dalam perjalanan ini real. Kehidupan ini nyata kok saudara. Saudara bisa sakit, saudara punya masalah, saudara bisa diuber-uber pajak, saudara macam-macam lah di sini. Banyak pergumulan-pergumulan tentang relasi kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua. Oh banyak sekali, ini real, ini kenyataan hidupnya. Tetapi saudara, kita bebas untuk apa? Untuk terus memuliakan Tuhan di sini jalurnya. Tapi kalau kita bebasnya masih di sini, artinya saudara semua fokusnya ke saya. Makanya permasalahan terjadi di dalam keluarga kita, pekerjaan kita. Karena semua fokusnya ke saya, ukurannya saya. Bukan itu saja saudara-saudara. Kadang memang kita membiarkan kebiasaan dosa itu terus ada di dalam kehidupan kita. Kita narik kembali. Kehidupan Kristen sejati adalah kehidupan yang mati bagi diri sendiri. Bangkit dan hidup bersama-sama di dalam Kristus. Ada hal-hal tertentu yang memang harus kita matikan. Mungkin itu satu hal yang sangat-sangat buruk di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, ini perlu diupayakan secara intensional. Ini perlu dikerjakan dengan sengaja. Nggak bisa zimzalabim. Saudara harus dengan sengaja melakukannya. Kalau udah tahu hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, sifat-sifat buruk, mari saudara dengan secara sengaja, intensional kita ganti dengan hal yang baru. Dari mana? Dari firman Tuhan yang terus menerus kita boleh renungkan. Kita membangun kembali relasi kita dengan Tuhan. Kemudian memperbaiki relasi dengan sesama. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Walaupun kadang kita juga nyolot. Kadang-kadang kita juga emosi. Tetapi biarlah kita segera kembali kepada jalan Kristus. Kita harus kembali kepada tracknya Kristus. Selama masih hidup permasalahan tetap ada. Tapi kalau saudara berjalan dengan Kristus kita akan bisa melewati. Saudara sudah benar mendengarkan
beberapa yang lalu tentang kerikil-kerikil tajam perjalanan keluarga. Nggak gampang. Tapi melalui kerikil-kerikil itu siapa yang semakin dibentuk? Saudara dibentuk supaya apa? Semakin kuat di dalam iman dan pengharapan, semakin serupa, semakin cinta kepada Tuhan. Semakin bisa memobilisasi orang lain menjadi berkat bagi orang lain untuk terus percaya kepada Tuhan. Bukan di sini semakin ngelus dada, aduh gua nasib gua buruk, aduh gua gini, aduh nggak bisa. Kalau masih gua buruk, saya gagal, saya salah, saya nggak bisa. Saudara masih di sini karena ukurannya saya. Tapi kalau di sini saudara berbeda, Kristus. Ketika saya sakit, saya terluka, saya teraniaya, saya dilecehkan, saya tetap memandang kepada Kristus. Karena disinilah perjalanan iman Kristen yang sesungguhnya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib, menyangkal diri. Kita harus berani mematikan kehidupan lama kita. Mematikan itu artinya saudara, oke, saya tahu ini kelemahan saya. Ini hal yang buruk yang saya miliki, tapi saya sekarang mau belajar bersama-sama. Saudara, berbicara tentang kemerdekaan, aplikasinya apa Pak? Satu proyek yang mau kita kerjakan. 1 bulan saya bikin challenge buat jemaat. Buat saya, buat saudara. Mau ya? Kita challenge 1 bulan ini. Apa yang mau kita lakukan? Karena ini penerapan saudara. Penerapan yang paling simpel. Yuk, 1 bulan ini. Kita mau melepaskan sambil belajar pelan-pelan. Yaitu egois. Sekali lagi, egois. Tahu kan kata egois ini saudara? Egois itu adalah orang yang selalu ingin, tanda kutip, menang sendiri gitu ya. Orang yang selalu pokoknya egois itu pokoknya diriku, semuanya diriku, ukurannya diriku. Semua orang juga egois. Kita di jalan lah yang paling egois, betul gak saudara ya? Tapi mari 1 bulan ini kita belajar tidak egois. Apa sih lawan tidak egois itu? Altruis namanya. Ya kalau lawan katanya egois itu ya altruis, artinya peduli kepada orang lain. Kenapa saudara saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama bebas dari egois 1 bulan ini. Jangan dibilang gampang saudara, ini paling sulit apalagi itu di dalam rumah. Paling banyak di rumah itu paling egoisnya, paling gede munculnya. Betul? Betul? Ya, persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita yang paling besar itu adalah masalah egois. Dan saudara tahu, spektrum pancaran daripada sikap egois yang kita miliki itu luas sekali. Hanya 1 kata, tetapi spektrum itu pancaran daripada sikap egois itu begitu luar biasa. Saya mau kasih contoh. Kenapa ini menjadi proyek 1 bulan buat saya dan saudara bersama-sama. Pernikahan kita jadi buruk. Karena apa? Egois. Suami egois, istri egois, anak egois. Keluarga jadi apa? Buruk. Karena masing-masing egois, maunya diturutin aja keinginannya dia. Egois itu. Keluarga jadi buruk, pernikahan jadi buruk. Oke, tahu ya, komunitas yang lebih besar, gereja. Gereja terpecah karena apa? Egois. Pendetanya egois, majelisnya egois. Buka gereja sendiri, bayar pendetanya sendiri. Pendetanya bisa bawa umatnya, egois semuanya. Sebagian besar orang ninggalin gereja karena apa? Karena gak suka sesuatu di gereja. Gak puas dengan di gerejanya. Dia keluar. Kenapa? Egois. Banyak orang egois. Gereja pecah ya gara-gara egois. Egois merusak apa? Persahabatan kita. Egois menghancurkan apa? Relasi dalam keluarga kita. Menghambat pelayanan kita. Selalu menciptakan ketegangan di tempat kerja saudara. Coba masing-masing orang di tempat kerja egois. Tegang terus. Ngegas terus. Itu yang terjadi. Egois. Keegoisan itu adalah keinginan dan tindakan yang kuat untuk mewujudkan kehendak kita, keinginan kita. Egois fokusnya masih saya.
Kan kita dimerdekakan oleh Kristus. Kita punya kecenderungan masih. Disinilah mari bergumul bersama-sama. Tuhan, hari ini 4 Agustus aku mau belajar bersama satu sifat egoisku. Gimana saya bisa lepas dari egois? Apakah simsalabim? Nggak bisa, ini proses. John Charles Riley yang pernah hidup tahun 1816 sampai tahun 1900 ya. Mengatakan demikian nih, pergilah ke salib Kristus dan kalian semua yang ingin dibebaskan dari keegoisan. Wah, menarik loh saudara, ini tahun yang lalu dengan dunianya pada masa itu ya saudara. Perang terjadi karena apa? Egois. Tapi di sini kita melihat, Riley mengatakan yang bisa menyembuhkan kita dari egois adalah salib. Pada waktu saya berjalan di dalam jalan Kristus, pada waktu mulai ada keinginan yang hanya mementingkan diri saya melihat salib Kristus. Sehingga saya mengatakan Tuhan, saya nggak mau lagi itu. Tolong, kalau ini hanya kepentinganku, tolong ampuni saya. Tapi kalau saudara masih di sini, ya udah, pokoknya lu turutin maunya gua. Nggak bisa begitu saudara, nggak bisa. Kita ini adalah hidup baru dalam Kristus. Kebebasan itu menikmati hadirat Allah di sini. Menikmati kehadiran Allah di sini. Keintiman relasi dengan Allah di sini. Itulah yang membuat kita apapun yang terjadi. The show must go on bagi saya. Gua gak perlu memikirkan yang lain lagi. Karena saya memikirkan Kristus. Karena memang itulah jalan salib. Kalau memang saya harus memikul jalan salib itu. Pikullah jalan salib itu karena apa? Kuk yang kuberikan enak dan ringan kata Tuhan. Sakit. Saudara fokus memang kita kepengen sembuh. Siapa sih gak kepengen sembuh? Siapa yang mau sakit? Gak ada. Tapi kalau memang kita harus menderita sakit, lihatlah jalan salib kita. Bersama dengan Tuhan kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Dan kita menyadari. Saya juga semakin menyadari faktor U nggak bisa kita akan anggap remeh, betul nggak? Faktor U kita ini udah berbicara dengan secara fakta. Lu mau dikasihin apapun faktor U kita akan berbicara. Tubuh semakin lemah. Tetapi roh harus semakin kuat. Inilah kebebasan di dalam Kristus. Maka saudara-saudara, kita yang masih punya anak-anak, saya sarankan kalau saudara senang-senang membaca ada satu buku. Yang ini tulisnya juga tahun sekitar 1808 sekian gitu ya. The Duties of Parents. Ini belajar bagaimana belajar membesarkan anak-anak yang saleh, yang berpusat kepada Kristus. Ini menarik sebetulnya. Ada artikelnya, ada rangkumannya. Saudara bisa search aja di Google untuk cari kemudian saudara translate saja. Bagaimana kemudian mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, khususnya anak-anak kecil. Ya, di bawah 12 tahun itu perlu sekali didikan yang tepat. Saudara-saudara, keegoisan itu sekali lagi hanya bisa disembuhkan oleh Injil Kristus. Kenapa? Keegoisan adalah dosa. Satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan dosa adalah Kristus. Hanya melalui kuasa Injil. Saudara, Injillah yang membebaskan kita dari dosa. Tetapi tidak membebaskan kita dari pergumulan hidup sehari-hari. Untuk melawan dosa. Ini perlu perjuangan. Setiap hari kita butuh perjuangan. Hati ini ketika ingin memaksakan sesuatu, belajar memiliki kerendahan hati. Tuhan tolong. Supaya aku tidak memaksakan kehendakku kali ini. Belajar. Saudara, pada waktu kita ingin melakukan dosa, ingat. Ada salib Kristus, ada pengorbanan Kristus yang kemudian kita katakan, Tuhan, ini kebiasaanku, tolong hari ini aku putuskan. Enggak, saudara tahu bagaimana harus memutuskan itu bukan? Kalau itu masalahnya adalah mungkin gadget saudara atau laptop saudara. Ya saudara jangan buka lagi itu. Belajarlah untuk menyangkal. Kenapa? Kita fokusnya ke sana, udahan ke Kristus. Hanya Injil yang bisa menolong saudara. Untuk bisa melayani, mengasihi orang lain. Hanya Injil. Inilah kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Challenge 1 bulan ini. Apakah saya menjadi orang yang egois selama 1 bulan ini?
Apakah saya menjadi orang yang selalu ingin diturutin oleh orang lain? Bahkan mungkin kita akan mengatakan, Tuhan pun harus nuruti saya. Nah iyalah kadang-kadang kita doa seakan-akan ngeklaim janjinya Tuhan, seakan-akan kita yang jadi Tuhan dan Tuhan seakan mesin penjawab kita, bukan? Kan menunjukkan bahwa doa-doa kita juga menjadi doa yang egois, karena supaya Tuhan menjawab semua. Padahal pada waktu kita berdoa, kebebasan yang Tuhan mau kasih adalah kebebasan berelasi dengan Dia. Boleh minta, boleh. Kan Tuhan ngajarin. Doa untuk berkat Tuhan. Nggak bisa Tuhan berkati saya 10 tahun lagi. Harta saya sampai 10 tahun. Tidak habis sampai 7 turunan. Masanya turunannya nggak ada saudara. Saudara, Tuhan hanya mengajarkan gimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Hanya hari ini diberikan makanan kami yang secukupnya. Artinya apa sih? Nih. Bebas bahwa everyday setiap hari Tuhan akan memberkati kita dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan kemudian mintanya yang maunya ini. Ya semua kalau dibilang keinginan, kemauan ya banyak saudara. Nggak akan pernah habisnya. Itu menunjukkan bahwa kita egois bukan? Belajar bersama-sama saya juga akan belajar. Dan saya menutupnya saudara. Dengan quote saya. Kemerdekaan di dalam Kristus bukanlah hak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Termasuk dalam relasi kita minta doa-doanya itu. Bukan seperti yang saya inginkan. Melainkan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hari ini saya melihat saudara diberkati dalam pekerjaan saudara. Keluarga saudara baik-baik, anak-anak saudara bertumbuh dengan baik. Sekarang apa tugas saudara? Tuhan apa sih yang ingin Tuhan lakukan buat saya dengan usia saya seperti ini. Dengan kesempatan hidup yang masih ada. Apa sih yang mau Tuhan boleh titipkan kepada saya supaya fokus saya bukan saya. Fokus saya supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Orang lain diberkati. Tuhan tolong saya. Mari kita boleh bergumul bersama-sama 1 bulan ini. Melepaskan diri dari rasa ego, keegoisan kita.